Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai kepada fasal fi istihbabi tartilil Qur'ani. Pasal yang menjelaskan tentang disunnahkan mentartilkan bacaan Al-Quran. Wayam bagi hendaknya ayyurattila qira'atahu, hendaknya seorang ketika membaca Al-Quran dia mentartilkan bacaannya. Wa qad ittafaqal ulama'u, sungguh para ulama telah sepakat al-istihbabit tartil, atas disunnahkannya mentartilkan bacaan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Makna tartil adalah membacanya tidak terlalu cepat, pelan-pelan, kemudian huruf-hurufnya dibaca dengan jelas, tajwidnya ditunaikan dengan sempurna. Itu makna tartil. Wa thabata, dan telah tetap an Ummi Salamata, daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Annaha, bahasanya Ummi Salamah, na'atat, beliau mensifati qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qira'atan mufassaratan harfan. Ummu Salamah, beliau mensifati bacaan Nabi adalah bacaan yang ditafsirkan, maksudnya dijelaskan harfan. Nabi itu kalau membaca Al-Quran antara huruf satu dengan huruf berikutnya ini jelas. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi beliau mengatakan haditsun hasanun sahihun. Ini adalah hadis hasan sahih. Wa an Muawiyah bin Qurrah, dan daripada Muawiyah bin Qurrah, an Abdullah bin Mughaffal, daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembukaan kota Makkah, yaitu Fathul Makkah. Alana qatihi, beliau berada di atas unta beliau, yaqra'u, sedang membaca surat Al-Fathi, surah Al-Fath. Farajja'a, kemudian beliau memurajaah, mengulang-ulang fi qiraatihi, di dalam bacaan beliau. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, la an aqra'a suratan, sungguh aku membaca satu surat, urattiluha, yang aku membacanya tadi dengan tartil, itu ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an aqra'al qur'ana kullah, daripada aku membaca seluruh Al-Quran bi ghairi tartilin, tanpa tartil. Kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan, sungguh aku membaca satu surat yang aku baca dengan tartil itu lebih aku sukai daripada aku membaca seluruh Al-Quran tanpa tartil. Wa an Mujahidin, dan daripada Mujahid, annahu, bahasanya beliau su'ilah, ditanya.
Imam Mujahid ditanya oleh seorang an rajulaini tentang dua orang laki-laki, qara'a ahaduhuma yang mana salah satu keduanya tadi membaca Al-Baqarah, surah Al-Baqarah wa Ala Imran dan surah Al-Imran. Ada dua orang, yang satu membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Wal akharu dan yang lainnya Al-Baqarah wahdah, yang satunya hanya membaca surah Al-Baqarah. Wa zamanuha, adapun waktu keduanya di dalam membaca, wa ruku'uhuma dan rukuk keduanya, wa sujuduhuma dan sujud keduanya, wa julusuhuma dan duduk keduanya itu sawaun sama. Waktunya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, duduknya sama. Akan tetapi dalam waktu yang sama, yang satu membaca Al-Baqarah sama Al-Imran, yang satunya lagi membaca hanya membaca Al-Baqarah saja. Mana dari keduanya yang lebih utama? Maka Imam Mujahid beliau menjawab, qala alladzi yaqra'ul baqarata wahdaha afdalu. Orang yang membaca surah Al-Baqarah saja itulah yang lebih utama. Karena yang membaca dua surat tadi tentunya membacanya dengan kebut-kebutan, dengan cepat-cepatan. Nah, membaca Al-Baqarah itu adalah yang satu yang membaca Al-Baqarah itu tentu membaca dengan pelan dan tartil serta ditunaikan tajwidnya. Sehingga orang yang membaca Al-Baqarah itulah yang lebih utama. Waqad nuhiya dan telah dilarang anil ifrat dari berlebih-lebihan fil isra di dalam cepat ketika membaca Al-Quran. Wa yusamma dan dinamai membaca Al-Quran secara cepat itu dinamai al-hadda, yusammal hadda. Jadi membaca Al-Quran dengan cepat itu dinamai al-hadda. Wa thabata dan telah tetap an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna rajulan, bahasanya seorang, qala berkata lahu kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, inni aqra'ul mufassalah. Aku membaca surah mufassal. Fi rak'atin wahidatin di dalam satu rakaat. Surah mufassal ini adalah surah-surah yang terakhir daripada Al-Quran. Dinamai dengan surah mufassal karena banyak dipisah dengan bismillah. Sedangkan arti daripada mufassal adalah sesuatu yang dipisah. Surah-surat yang dipisah dengan bismillah itu dinamai dengan surah mufassal. Nah, ada seorang yang membaca di dalam satu rakaat itu membaca surah mufassal. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, hadza, orang ini, hadzan kahadzi sya'ri. Orang ini telah membaca Al-Quran dengan sangat cepat sebagaimana cepatnya seorang membaca syair. Inna aqwaman, sesungguhnya suatu kaum itu yaqra'una, itu akan membaca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, yang mana Al-Quran tadi tidak akan melampaui tenggorokan mereka. Kata beliau, sesungguhnya akan ada suatu kaum yang mereka akan membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran itu tidak akan melampaui tenggorokan mereka. Artinya Al-Quran hanya di lisan saja, tidak masuk ke dalam hati mereka. Cepat-cepatan. Walakin akan tetapi, idza waqa'a fil qalbi, akan tapi apabila Al-Quran itu masuk ke dalam hati, farosakho, kemudian Al-Quran tadi menancap fihi di dalam hati, nafa'ah, maka Al-Quran tadi akan bermanfaat. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Wa hadza, adapun lafadz hadis ini itu adalah lafdzu Muslimin, lafadz hadis Imam Muslim fi ihda riwayatihi, di dalam salah satu riwayat beliau. Qala al-ulama'u, para ulama mengatakan, at-tartilu, mentartilkan bacaan Al-Quran, itu mustahabun, itu disunahkan, litadabburi, untuk merenungi ayat-ayat Al-Quran, wali ghairihi, dan untuk selain tadabbur. Qalu, mereka mengatakan, walihada, oleh karenanya, yustahabbu, disunnahkan. Apa at-tartilu? Tartil lil ajamiyyi, bagi orang yang ajam ini orang non-Arab, disunnahkan mentartilkan bacaan Al-Quran lil ajamiyyi, bagi orang ajam non-Arab, alladzi la yafhamu maknahu, yang tidak memahami makna bacaannya tadi. Kenapa disunahkan mentartilkan bacaan? Li'anna dzalika, karena hal itu, mentartilkan bacaan Al-Quran itu aqrabu, lebih dekat, ila tauqir, lebih dekat kepada pengagungan, wal ihtiram, dan lebih dekat kepada pemuliaan terhadap Al-Quran, wa asyaddu, dan lebih ta'thiran, memberi dampak, memberi pengaruh, fil qalbi, di dalam hati. Intinya, hendaknya seorang ketika membaca Al-Quran itu membacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan, hurufnya dijelaskan, antara huruf satu dengan huruf yang lainnya itu dibaca dengan jelas, kemudian tajwidnya ditunaikan, dan jangan cepat-cepat ketika membaca Al-Quran. Faslun, fasal, fi istihbabit tasbihi wal isti'adzati was su'al fil qiraati idza marra bima yunasibu dzalika. Faslun, fasal, di dalam menjelaskan disunnahkannya membaca tasbih wal isti'adzah, membaca isti'adzah, ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah, wasu'al, dan memohon kepada Allah, fil qiraah, di dalam membaca Al-Quran, idza, apabila marra, seorang melewati, bima, ayat, yunasibu dzalika, yang sesuai dengan itu semua, tasbih, isti'adzah, dan su'al. Wa yustahabu, dan disunahkan, idza marra bi ayati rahmatin, disunahkan ketika seorang melewati ayat rahmat, ketika membaca Al-Quran kok dia melewati ayat yang di situ membicarakan tentang rahmat, disunahkan ayas Allah ta'ala min fadlihi, hendaknya dia memohon kepada Allah dari karunia-Nya. Wa idza marra bi ayati adzabin, dan ketika seorang membaca Al-Quran kok dia melewati ayat azab, ayat-ayat yang membicarakan tentang azab neraka, azab akhirat, hendaknya dia ayasta'idza minasyarr, hendaknya dia mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan, au minal azab, atau memohon perlindungan dari azab. Wa yaqula, dan hendaknya dia membaca, Allahumma, ya Allah, inni as'alukal afiyata, ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah, keselamatan. Au as'aluka, atau aku mohon kepadamu al-afiyata, keselamatan, min kulli makruhin, dari segala yang tidak disukai. Au nahwa dzalika, atau semisal itu. Wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi subhanahu wa ta'ala nazzahahu, dan apabila dia ketika membaca Al-Quran kok dia melewati ayat yang membicarakan tentang kesucian Allah, hendaknya nazzahahu, hendaknya dia mensucikan Allah. Faqala, kemudian dia membaca subhanallah wa ta'ala, au tabaraka wa ta'ala, atau membaca tabaraka wa ta'ala, au atau membaca jallat azamatu rabbina, maha besar, maha agung keagungan Tuhan kami. Faqad sahha, sungguh telah sah, an Hudzaifah bin Yaman, daripada Hudzaifah bin Yaman, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya.
Qala, beliau berkata, Sholaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu malam aku pernah sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faftataha, kemudian beliau memulai Al-Baqarah, membaca surah Al-Baqarah. Fakultu, maka aku berkata di dalam hati, kata Hudzaifah, Yarka'u, Nabi akan rukuk indal mi'ah, ketika sampai kepada 100 ayat. Thumma madad, ternyata Nabi meneruskan bacaannya. Fakultu, maka aku berkata, yusolli biha fi raqatin. Nabi akan sholat dengan membaca surah Baqarah tadi fi raqatin, di dalam satu rakaat. Famada, ternyata Nabi masih meneruskan. Fakultu, maka aku berkata, yarka biha. Nabi akan membacanya. Yarka'u, Nabi akan rukuk dengan membaca surah Al-Baqarah. Thumma, kemudian iftataha, Nabi memulai An-Nisa'a dengan membaca surah An-Nisa. Faqara'aha, kemudian Nabi membaca surah An-Nisa. Thumma iftataha ala Imran, kemudian Nabi membaca surah Al-Imran. Faqara'aha, kemudian Nabi membaca surah Al-Imran. Yaqra'u mutarassilan, Nabi membaca surat itu semuanya, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Al-Imran. Beliau membaca mutarassilan, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan, dengan tartil. Idza marra bi ayatin, ketika Nabi melewati satu ayat, fiha, yang pada ayat tadi ada tasbihun, tasbih, maka Nabi sabbaha, maka Nabi membaca tasbih. Wa idza marra bi ayati su'alin, dan ketika Nabi melewati bacaan yang di situ ada bacaan yang menganjurkan permintaan doa, sa'ala, maka Nabi meminta atau berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin, dan apabila Nabi melewati ayat-ayat yang di situ menganjurkan mohon perlindungan dari keburukan atau kejahatan sesuatu, ta'awwadza, maka Nabi memohon perlindungan. Ruwahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya. Wa kanat, dan adalah suratun Nisa, adalah surat Nisa, fi dzalikal waktu, pada waktu itu, muqaddamatan, didahulukan Ali Imran, daripada surah Ali Imran. Ketika itu surah An-Nisa itu lebih dahulu daripada didahulukan daripada surah Ali Imran. Qala ashabuna, para sahabat kami berkata, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua. Yustahabbu, para sahabat kami mengatakan, wa yustahabbu, dan disunahkan, hadza soal, memohon ini, wal isti'adzah, dan mohon perlindungan, wa tasbih, dan membaca tasbih, likulli qari'in, bagi setiap orang yang membaca. Jadi disunahkan memohon di dalam membaca Al-Quran tadi, kemudian disunahkan lagi mohon perlindungan dan membaca tasbih bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Sawa'un kana fi sholati, baik bacaan Al-Quran tadi terjadi di dalam sholat, au kharijan minha, atau membaca Al-Qurannya tadi di luar daripada sholat. Jadi baik di dalam sholat maupun di luar sholat tetap disunahkan meminta kepada Allah, membaca ta'awud, dan membaca tasbih. Kalau mereka para ulama berkata, wa yustahabbu, dan disunahkan dzalika, hal itu, fi sholati, di dalam sholat, lil imam, bagi imam, wal ma'mum, dan bagi makmum, wal munfaridi, dan bagi orang yang sholat sendirian. Jadi membaca doa, mohon perlindungan, atau membaca doa, meminta kepada Allah, atau membaca tasbih ketika
membaca Al-Quran itu tetap disunahkan, baik yang melakukan itu adalah imam ataupun yang melakukan itu adalah makmum, atau ketika dia sholat sendirian itu tetap disunahkan. Li'annahu, karena bacaan-bacaan tadi, isti'adzah, soal dan tasbih tadi, itu adalah doaun, itu adalah doa. Fastawau. Sehingga para ulama menyamakan fihi di dalam hal ini kata min, seperti membaca amin akibal fatihah, setelah selesai membaca fatihah. Amin setelah membaca fatihah itu bukan termasuk surah fatihah, akan tapi itu disunnahkan. Nah, memohon perlindungan, minta kepada Allah, dan baca tasbih ketika bertemu ayat-ayat yang berkenaan dengan hal tadi, itu tetap disunahkan sebagaimana membaca amin setelah baca Fatihah. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min istihbabi su'ali wal isti'adzah wa madhhabu Syafi'i wa jamaahiril ulama rahimahumullah. Dan apa yang telah kami sebutkan dari disunahkannya meminta dan mohon perlindungan itu adalah madhab Syafi'i dan madhabnya jumhur ulama rahimahumullah ta'ala. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah, dan berkata siapa Al-Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan la yustahabbu dzalik, hal itu tidak disunahkan. Bahkan yukrahu, hal itu dimakruhkan fi sholati, di dalam sholat. Akan tetapi waswabu, kata Imam Nawawi, waswab yang benar qaulul jamahiri, yaitu ucapan perkataan pendapatnya jumhur ulama, lima qaddamnahu, karena penjelasan yang telah kami dahulukan. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.